termasuk yang veteran kan di timnas nih, tapi dia bisa melakukan itu, dia bisa drive dengan badan, berarti kan postur asalkan punya skill. Kembali lagi ngomongnya itu ya, asalkan punya skill, ya lu bisa melakukan itu. Wah, marah nih orang-orang nih, marah nih. Itu buktinya postur. Kita tuh ngomong itu tuh gara-gara dia. Halo, ketemu di edisi istimewa FIBA Asia Cup 2022 bersama gua di sini Dimas Muari, Adrian Darmika. Oke. Kita press con. Kok lu nggak ada ini ya sih? Oh, istimewa. Kita punya ini kita. Mana? Nih. Oke. Ini lebih mahal. Gua nggak ada, gua orang dalam. Orang dalam. Sebelum kita ngomongin FIBA Asia Cup 2022, kami dari Main Basket juga sebelumnya mau ngasih selamat dulu untuk timnas 3x3 Putri yang juga menang juara 3 sih. FIBA 3x3 Asia Cup kemarin di Singapura. Kita di final untuk perebutan juara 3 menang lawan Jepang. Sekali lagi selamat untuk timnas Putri. Oke, selanjutnya kita langsung ngomongin nih. Kita baru aja menang lawan Arab Saudi. Skornya 85-4. Langsung banget ini masih ada orang-orang di situ. Suara-suaranya masih kedengeran nih, suara-suara Pras, woi. Arab dan lain-lain. Nanti ya. Slow. Jadi, boy, Apa tuh? bagaimana lu tentang game tadi? Lu nonton langsung soalnya? Bangga sih, bangga. Oh, anjir, bangga banget lu hashtag ya. Biasanya kan kita maksudnya mau ngomentari, tapi ini siap semua gitu loh. Oh ya, oke. Semuanya bermain ya sesuai keinginan gua. Oke. Sesuai keinginan gua. Ngelihatnya sesuai berjalan ya aman-aman gitu loh, nggak ada sesuatu yang miss-nya terlalu jauh, enggak sih. Kalau kesalahan-kesalahan biasa lah gitu, kesalahan-kesalahan kecil gitu. Tapi gua bangga banget pertandingan hari ini dan membuat gua mempunyai harapan besar untuk next game-nya. Oh, gua pikir harapan besar mau balik lagi mah. next game. Lawannya Yuda. Boy, lu gimana boy? Ngeliatnya boy? Iya, bagus lah, kemenangan yang bagus, Iya. tapi belum sempurna karena ya gue tetap harus objektif ya. Masih ada 20 turnover, lebih banyak 2 daripada Arab Saudi. Jadi ya belum, dan terus akurasi 3 poinnya juga jelek banget. Tapi terlepas dari itu memang salut untuk D Marquez Bolden karena ini game pertama dia di Indonesia. Di Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya itu orang-orang kalau yang muda itu stellar performance. Apa? Stellar performance karena emang solid banget, defense ada 6 block. Tadi harusnya menurut gue 7 tapi yang itu nggak dihitung, kayak nempel dikiranya lepas aja, tapi harusnya 7 block. Ada 16 rebound, 32 poin, unstoppable, ada 3 point 2 kali masuk semuanya. Free throw 2/2 juga. Jadi as a complete player untuk kita mengisi spot itu, tapi ya tahan dulu, balik lagi ke ekspektasinya karena ini Arab Saudi gitu. Jadi Arab Saudi juga nggak diperkuat center terbaik mereka. Ya karena ACL dari sejak kemarin kualifikasi udah nggak ada. Dan hari ini juga mereka nggak ada Khalid Abdel Gabbar. Belum tahu tadi tidak dijelaskan kenapa, tapi not available buat hari ini. Jadi ya good win but we can be better. Yes. Bolden pasti semua sepakat penampilan luar biasa, tapi sebelum ke Bolden gue pengen tahu Dimas lu point guard, lu ngelihat Prastawa tadi bagaimana, starter dan juga menurut gue performanya bagus sekali, tapi gue pengen tahu dari lu dulu. Pras. Gue sih nggak tahu ya, ngeliat dia tuh di timnas tuh kalau offense sudah lah ya, kalau ke Pras gue tahu offense seperti apa, defense-nya yang gue salut dari Pras. Bisa sebaik itu sekarang gitu loh dengan umurnya, termasuk yang veteran kan di timnas nih, tapi dia bisa melakukan itu. Dia bisa drive dengan badan, berarti kan postur asalkan punya skill. Kembali lagi ngomongnya itu ya, asalkan punya skill, ya lu bisa melakukan itu. Wah, marah nih orang-orang nih, marah nih. Itu buktinya postur. Kita tuh ngomong itu tuh gara-gara dia. Iya. Jadi dia kan posturnya. Tadi gue nonton sama teman-teman ya, ada yang masih main juga. Ngajak istri? Enggak, teman-teman. Oh, iya. Sampai Pras tuh di logonya FIBA Asia disuruh tembak Pras digituin sama anak-anak karena udah tau lah kualitas Pras seperti apa gitu loh. Di pertandingan hari ini juga berapa poinnya Adrian? 10, tapi 9 assist. Nah, 9 asisnya sih yang luar biasa ya. Mungkin bahkan ini salah satu asis paling banyak yang Pras kali ya. Di Gue nggak inget di semuanya kali. Gue nggak inget kalau dia asis sebanyak itu, se-2 digit itu. Kalau pernah pun ya mungkin 1-2 kali aja lah, nggak sebanyak lu lah. Ini gue ngomongin si point guard sekarang ya, si Pras dan Yuda. Ini harapan gue nih udah mulai kelihatan nih. Setiap mereka drive, pasti passingnya ke Marcus Bolden. Sejauh ini ya. Kalau bukan horizon ya.
Kalau itu selalu dilakukan, semuanya dengan dia gaya mau layup aja semua udah mengarah ke Marcus, ya ngapain lu passing gitu kan? Ya udah itu satu apa ya? Squall-nya offense yang luar biasa kan. Setelah pick and roll, si Marcus sudah ngancem, ya udah yang Yuda udah tinggal. Tapi sebelum ke Adrian, tapi juga ada yang menarik tadi, dan itu bisa dieksekusi juga ke Vincent tadi sekali. Betul, ya. Walaupun bukan di atas tapi di bawah. Yuda ke Vincent ya gitu. Itu kayaknya lu yang lebih ini jawab boy, karena kan kita pernah ngobrol sebelumnya bagaimana sewaktu di FIBA World Cup 2023 Asian Qualifiers kan lu selalu berharap bahwa skema offense-nya kok statis ya itu aja gitu. Coba sekali harus ada play yang kira-kira bisa berujung kepada alley-oop dunk gitu. Dan hari ini banyak banget percobaan alley-oop dunk gitu. Dan bahkan nggak alley-oop dunk pun ya play-nya itu gitu. Yang berhasil dua. Yang berhasil Bram sama Pras tadi kan ya? Iya, Bram dan Pras tadi. Gimana menurut lo? Iya, ya ini karena ada Bolden ya. Jadi karena ada Bolden, play-nya sangat berubah sejak awal. Awal play pertama itu sudah sangat berubah karena mereka berusaha untuk pertama kalinya mungkin dalam sejarah Indonesia post play. Play pertama mereka adalah post play. Tadi ya. Post play 2 kali ya. Iya. Langsung back to back. Apa tuh? Low post. Post play di low post sendiri. Dia running 8 poin, 8-0 tadi ya. Iya, itu 8 Bolden. 8 Bolden 0 Saudi Arabia tadi. Dia minta clear out lagi ya. Benar, minta clear out di bawah, dia udah tinggal aja semua gitu. Ya itu it happens karena ada Bolden gitu loh. Jadi ya it's a good thing lah. Gue berharap ya ini bisa dipertahankan dan bisa lebih banyak variasi. Dan ya itu tadi gue suka Pras hari ini gimana cari dia facilitate teman-temannya Yuda juga. Tapi ya sekali lagi ya masih kalau gue pribadi selalu karena apa ya? Karena setelah shooting faktor terbesar dalam kemenangan itu adalah turnover. Jadi kalau nanti gini kita lawannya Arab Saudi lah. Arab Saudi dari Oktober gue udah bilang bahwa they cannot shoot 3 points. Just let them shoot, okay? Mereka dilakukan 28 shot, lebih banyak daripada Indonesia 20. Tapi saat lawan kita sama-sama bagusnya shootingnya, gitu, bahkan lebih bagus dari kita, turnover yang tadi itu, yang selisih 2 ini bisa sangat berbahaya, gitu. Jadi itu yang harus dikurangi terus, dan gue berharap Pras, Yuda, even Widi dan Abraham hari ini yang cukup banyak turnovernya supaya bisa lebih enjoy dan lebih rapi lah mainnya. Selanjutnya Derek tadi quarter 1 sampai quarter 3 lumayan gini, penampilannya bagus tapi foul ketiga di quarter 3 itu membuat seolah-olah ngapain gitu. Quarter 2 ya sudah tiga kali foul. Jadi gimana lo melihat performanya Derek? Nggak seperti di kualifikasi dan di SEA Games. Bagusan mana? Bagusan kemarin. Bagusan di kualifikasi, oke. Tadi kembali lagi gue tonton sama teman-teman. Ada nyeletuk gini. Baru lamaan dikit di Indonesia udah berubah mainnya. Ada yang ngomong gitu tuh teman gue. Baru berapa lama di Indonesia udah berubah mainnya. Berarti kan gue juga pernah ngomong ya masalah si coach Toro mungkin sampai masuk ke kultur Indonesia. Gue kan nggak berharap bawalah kultur lo yang memang dari kita ambil kan dari luar gitu loh. Jangan sampai ngikutin karena sorry to say ya Indonesia memang ya ini our time lah gitu loh. Ini memang paling bagus di basket ini tahun emas kalau kata orang Indonesia kan. Ya udah si Derek ya belum sebagus yang game-game sebelumnya lah ya. Tapi kembali lagi kalau nggak ada dia juga kesulitan sih. Tapi dia membantu nggak dengan adanya Bolden gitu? Si Boldennya sendiri kebantu nggak dengan adanya Derek? Sangat. Bantu ya. Dengan recovery balik lagi yang di bawah bisa dijaga Derek, Bolden keluar, si Derek di dalam. Bolden di dalam, Derek bisa di luar dengan jangkauan buat challenge. Jadi shooter-shooternya. Jadi tadi juga pelatihnya Arab Saudi juga mengakui bahwa mereka sangat kesulitan menghadapi si Bolden dan si Marcus. Sempat mereka melakukan zone quarter 2 tadi 3 ya, tapi mereka juga akhirnya mengakui bahwa kita zone ya kalian tembaknya di luar juga wangi-wangi gitu. Akhirnya ya pecah lagi, akhirnya kembali. Sebenarnya enggak sih, enggak wangi ya. Enggak, turnovernya banyak. 5 per 20. 25%. Sebenarnya bagus itu, tapi momentumnya yang kebangunnya di sana. Lu sendiri gimana ngeliat Derek? Wah, in between ya kalau gue pribadi, karena kita tidak dapat kesempatan untuk ngobrol sama Derek, jadi in between antara dia little bit emosional karena still so young ataupun ada sedikit nervous ya menurut gue. Karena hari ini Istora
berapa? 80%? Hampir penuh ya. 80% lah ya, penuh. Jadi mungkin juga jadi pertama kali dia tampil di sell out Iya, tempat iya. gitu. Jadi mungkin ada sedikit mungkin antara nervous atau justru pengen proof gitu Pengen loh, nunjukin. pengen nunjukin ke semuanya. Oke, gue di sini nih, gue make a statement lah Iya, gitu. iya, Tapi iya, ya iya. mungkin sometimes ya emang masih ada agresif anak muda itu yang harus Iya, diatur ya. Sebelum kita lompat nanti ke game selanjutnya, kira-kira apa yang terjadi? Satu pemain lagi, Abraham. Dimas, gimana Abraham, Mas? Masih belum dengan performa terbaiknya, beberapa kali turnovers, Oke. beberapa kali layup tadi bola lewat. Iya, iya. Masih apa mungkin karena cederanya belum pulih total. Udah pulih Udah total. pulih sih kalau gue lihat Udah bisa jalannya udah, tadi udah. udah. Udah pulih total. Cuma performanya masih belum sebagus. Bukan cedera. Bukan cedera. Ganti oli. butuh rest. Itu rest aja. Abraham masih belum dengan penampilan terbaiknya di game ini ya, di game ini. Kalau di kualifikasi di SEA Games kembali lagi kita lihatnya masih itu ya, masih bandingin sama yang game-game itu masih lebih bagus. Di hari ini ya belum kelihatan dengan Abraham yang sebenarnya kita tahu lah. Iya. Tapi ya kembali lagi ya kalau nggak ada dia juga kerepotan gitu. Iya. Tetap dipaksakan buat main walaupun kayak begitu gitu Iya, loh. iya. Karena butuh. Terus satu lagi, mungkin Adrian yang jawab. Seharusnya tadi juga gue sebut namanya Brandon Jawato. Ada tidak kelihatan tapi berbahaya gitu. Lu gimana Boy ngeliatnya Boy? Gua seneng banget sih dengan lihat Brandon cuma 5 shot ya. 5 Maksudnya terkontrol. Karena Brandon ini salah satu pemain yang punya tendensi untuk lose control. Oke. Menurut gua. At some Lu point ngeliat ya, lose controlnya seperti apa kalau di Brandon? bisa kita lihat waktu lawan Arab ya. Tahun Iya, kemarin. Arab yang sebelumnya ya. Atau Jordan ya. Pokoknya kita cuma 3 poin, 4 poin tuh. Itu dia fast break 2 lawan 3 dia ambil 3 poin. Oke. Dia layup itu sudah Decision-nya itu ya. pokoknya decision makingnya sometimes dia lose control dan ya menurut gua maklumi karena orangnya kan emang sangat ekspresif ya. Jadi mungkin itu juga part of sifatnya itu. Jadi ya gitulah. Tapi hari ini dia totally under control benar dan enak banget komunikasi defense-nya meskipun ada 1-2 tapi gua masih bisa terima lah. Oke, paling kita ngomongin tentang Arab Saudi. Karena kalau kita ngomongin kemenangan terhadap Arab Saudi tadi euforia banget. Iya. Euforia banget. Jadi kita di dua game sebelumnya yang ketemu sama dia kita ketinggalan jauh, lalu kemudian kita ngejar selisih 2 poin di qualifiers. 69 67 kalau nggak salah. Lalu sekarang kita menang jauh. Sempat tadi leading 25 poin kalau nggak salah. 27. 27 poin. Selanjutnya kita tanggal 14 akan melawan Yordania. Gua nambahin dulu deh. Nah, sok. Gue juga give credit ya setelah sekarang chaosan ini yang terjadi, Coach Milos menurut gue hari ini under control sekali juga. Oke. Gitu. Karena gue sukanya adalah tidak overreacting ya atas momentum lawan. Jadi kayak lawan tadi sempat 2 poin beruntun, layup, dia ngambil time out, santai dulu, tenang dulu gitu. Ya let them play. Jadi yang gue suka di situ karena emang time out itu juga jadi tricky kan. Karena pertandingan kayak sebelumnya itu kita kayak tricky tuh main time out lawan ini. Jadi ya kalau di bigger stage kayak gini ketenangan head coach seperti itu cukup bagus. Jadi lu suka diganti coachnya? Gue gak suka timingnya. Gak suka timing. Gue gak suka timingnya. Bagus. Gue gak suka timingnya. Kalau diganti gak apa-apa, tapi gak suka. Kenapa nggak dari awal-awal? Iya, kenapa dari awal milih itu? Udah total gambas. Iya, salah. Oke, selanjutnya lawan Gimana sih lo? Enggak kan gue bilang, gue nggak bilang Iya. Selanjutnya tantangan kedua kita, jadi di FIBA Asia Cup 2022 ini adalah kita tantangannya adalah ngejar masuk 8 besar. Jadi di kalkulasi gua itu ada setidaknya 3 tantangan yang harus kita lewatin. Pertama adalah Arab Saudi, alhamdulillah lewat. Kedua Yordania. Ketiga setengah tantangan karena Australia cukup berat, ranking 3 dunia dan tadi kita juga ada lihat bareng-bareng langsung bagaimana Arab Saudi, bagaimana Australia ngalahin Yordania. Itu bisa gue bilang nggak ada keringatnya tuh. Nggak ada keringatnya. Oh iya? Nggak ada. First half 0 turnover. 0 turnover. First half 1 turnover. 1 turnover yang first quarter nggak ada. 0 turnover. Itu kayak gila. Kelihatan banget levelnya berbeda gitu. Jadi Gila. Tapi Yordania deh, kita ngomongin Yordania. Yordania walaupun kalah lawan Australia, ada hal yang berbeda yang gue lihat. Yordania yang kalah lawan Australia kayaknya lebih keras daripada saat Yordania menang lawan Indonesia. Oh iya? Iya.
Gue sih nggak nonton tadi ya. Ayo udah hati-hati kalau gitu. Ya setuju gua. Dari larinya, Iya. dari hustle yang berbolanya, Koordinasinya itu serius sekali mukanya. Iya. Tidak ada yang kelemar-kelemar itu nggak ada. Ahmad Al-Duairi pemain yang main defender Bacin 8 tahun, literally plak lawan Thon Maker. Jadi ya tapi karena emang Australia komplit banget. Ya nggak bisa punya jawaban, tapi berbahaya banget. Mungkin agak sedikit beruntung karena akurasi mereka jelek. Selama di sini pun jelek gitu. Maksudnya akurasinya si Jordan lawan kita nanti ya. Semoga aja tuah Istora berhasil ya. Maksudnya kan akurasinya tidak cukup istimewa lah. Mereka bisa better dari itu. Jadi mereka dan they been there, better dari itu gitu. Jadi bahkan Freddy Ibrahim tadi yang salah satu jagoannya juga tidak sebagus itu. Jadi semoga itu berlanjut ke kita dan mungkin gue sih berharapnya ya kalau menang masih kemulukan mungkin gue berharapnya seru ya gitu. Ketat aja. Tidak sebagus itu gara-gara lawan Australia kali boy. Karena open shot juga. Tadi pelatihnya juga coach West Sam itu ngomong juga kalau tadi open shot sebenarnya kita bisa execute dengan lebih bagus. Karena kan di fourth quarter mereka sebenarnya cuma 4 turnover aja. Jadi bukan masalah turnover ya, emang attempt-nya aja jelek gitu. Dan itu benar wide open, tapi nggak masuk. Jadi kalau misalnya wide open nanti masuk, mungkin bisa beda lah, bisa ngejar dikit. Dan tadi di quarter berapa gue nggak inget, mereka sempat mengimbangi Australia. Quarter 3 kalau nggak salah. Quarter 3 Australia cuma 8 poin masalah. Ya dia bisa ngejar di sana. Jadi kita memang harus sangat mewaspadai Yordania di pertemuan kedua nanti. Nah tapi Mas, lu ya udah lewatin yang Yordania lawan Australia. Tapi kalau lu lihat Yordania yang kemarin pas lawan kita, sama peluang kita setelah lu lihat lawan Arab Saudi sekarang, gimana? Dengan kehadiran Marcus Horizon. Yes. Dengan karena Gua sama masih omongan gua masih bisa banget. Bisa ya? Bisa banget. Kalau Adrian nggak mulut, seru. Kalau gua bisa banget. Apa ya? Euforia gua juga ngelihat di karena main di Indonesia ya. Dan gua mau ngomongin masalah defense tadi ya. Si Marcus itu kemudahan buat defense protect basket karena di NBA lu nggak bisa lama-lama di paint. Bener. Oh, oke. Bener. Nah di pick and roll ditinggal loh sama dia. Iya. Dia di bawah ring. Iya. Easy banget buat dia rebound, makanya bloknya banyak karena dia itu gitu loh. Jadi harapan gua ya di game selanjutnya seperti itu, nggak gampang lu makan. Nggak cepat adaptasi sama permainan Indonesia maksud lu? Iya. Iya. Bukan nggak si Jordania nggak gampang buat ngajar di paint, tapi memang ya kembali lagi ya di outside-nya itu yang bahaya gue lihat si Jordania karena event press challenge pun nggak ngaruh buat mereka gitu. Kalau press yang challenge, Abraham yang challenge, kalau yang challenge Derrick, Marcus itu kan beda. Tapi kalau mereka yang gede-gede di luar, ya dalamnya yang kacau gitu. Itu yang gue takutkan karena ya itu semoga attempt-nya si Jordania nanti ya seperti yang lawan Australia ini kan. Harapan kita. Gue juga berharap sih Indonesia lebih push tempo ya. Harapan gue karena Jordania ini lambat banget mainnya. Dan hari ini cepet boy. Pas lawan Australia lumayan. Hari ini dinaikin kan sama Australia dan akhirnya ya kalahnya segitu gitu loh. Karena Australia kan emang cepet banget, paksa cepet banget. Gue harapnya sih itu ya. Jadi kalaupun lu mau post play di Bolden di bawah itu secepat mungkin aja masuk ya gitu. Soalnya kalau udah set ya dia helpnya lebih gampang. Dan gue so far sih ngeliat defense mereka ini rapi banget koordinasinya. Kemudian kayaknya mereka sangat membaca scouting report ya, siapa yang shooter siapa yang enggak, itu yang juga berbahaya gitu. Tadi aja ada nonton kan? Iya nonton terus lah. Nonton terus mereka. Australia juga tadi nonton. Mantau kita nih. Lu kalau lihat match up-nya gimana? Bolden sama Derrick di bawah sama pemainnya Jordan. Lebih tangguh daripada Arab pasti. Gua berharapnya Gua berharapnya sih ya bener sih ya. Udah cocok karena kemarin Vincent. Karena Vincent tuh kemarin menariknya kenapa Vincent kok malah jaga Al-Duairi gitu. Yang jago banget itu. Menurut gua harusnya Derrick yang jaga, Vincent yang ambil siapa namanya satu lagi yang mau pensiun? Zaid Abbas yang di luar yang botak. Nah, itu kan dia kan gerakannya nggak eksplosif tuh. Udah 37 tahun, 28 tahun itu. Jadi harusnya itu kasih Vincent aja yang juga tidak terlalu eksplosif gitu. Waktu itu gue mikirnya gitu, kenapa kok gini match up-nya gitu. Nah sekarang benar, dan sekarang dengan Bolden udah lock di Duairi. Jadi harusnya Derrick yang harusnya lebih breakout ya untuk besok dan gak usah banyak mikir lah. Gue berharapnya gak usah banyak mikir. Kalau match up sih oke. Yang gue khawatirkan adalah Abraham lawan Dar Tucker ya. Karena gue yakin pasti kalau mismatch enggak. Tapi
kalau 40 menit suruh jaga ya PR juga gitu. Jaga dar. Iya, Bramnya nggak bakal kuat menurut gua, dan kuat sih tapi akan ada loss gitu. Nah, ini di titik ini gue berharap Agassi semoga bisa segera kembali ke tim ya. Oke. Gitu. Agassi nggak away dari tim, jadi gue berharap dia bisa balik di game kedua nanti 2 hari lagi, dan itu bisa bantu Bram sama Agassi bisa switching lah, ganti-gantian gitu. Tadi kan juga kenapa Bram harus pokoknya nggak boleh Bram sama Jawa tuh cabut, selalu ada satu di antara mereka gitu. Gitu. Jadi ya itu yang gue kalau ada Agassi duanya bisa cabut lah. Ya. Sip. Besok akan sangat seru lagi Indonesia lawan Yordania karena lusa. Kita naikin kapan sih? Oh iya pokoknya inilah pokoknya lawan Yordania akan sangat seru karena ini adalah tantangan kedua kita relatif harus menang gitu di sini. Karena kalau kita menang kemungkinan besar kita akan ada di posisi kedua. Jadi kalau kita selesai penyisian grup, posisi 2 itu akan berhadapan dengan posisi ketiga di grup B. Yang mana kemungkinan besar adalah antara Cina Taipei atau Taiwan dengan Bahrain. Jadi enggak dong. Iya dong. Udah Korea gitu ya. Sorry. Posisi 3-nya itu adalah Cina sama Bahrain, tapi yang ke atasnya 1-2-nya ya Cina sama hampir nggak bisa lah Bahrain tuh kayaknya menurut gua. Ya, memang iya. Ini kita mau hormati aja, kita mau hormati aja. Gua tahu dia ini bawa 3 itu berat banget. 3 itu. Jadi tantangan kedua ini harus kita lewati dengan baik karena mudah-mudahan kita ketemunya Cina Taipei. Sip. Ada lagi nggak? Syukur-syukur bisa ketemu Bahrain. Iya. Syukur ketemu Bahrain. Harapan gue juga gitu. Karena gue lihat ya Bahrain. Siapa tahu ya. Siapa tahu aja. Siapa tahu kalau sampai dia naik kan kita lebih. Gue suka ada optimisme siapa tahu. Siapa naik. Dapat kita kan selesai urusan udah habis gitu. Dibantu doa. Oh, iya. Ada tambahan nggak lo? Tambahan gua buat game next gamenya bench player always ready. Oke. Karena gue takut banyak fall sih, karena secara kekuatan ya, bukan size, kekuatan. Apa yang terjadi sama Derek tadi dan sebelum-sebelumnya pesan subliminal sudah mulai masuk. Kekuatan, gue takut banyak fall dan ya itu semua benchnya siap untuk menggantikan starting 5-nya ya, semuanya ready lah. Even ya pemain 11-12 gitu loh. Iya. Adrian, ada tambahan nggak? Yeah, just keep it simple, jauhi turnover. Dan gua harap datang semua ke sini, ke Istora gitu. Gua berharap datang semua ke Istora, ramein. Terus gua punya ide sih dikit, kalau mereka offense waktu masih 10 detik kita teriakin 5, 4, 3, 2, 1 lah gitu aja gitu. Daripada defense gitu kayak defense juga kan. Tapi pakai bahasa apa? Bahasa Arab, bahasa Inggris. 5, 4 ya gitu lah, kita teriakin lah gitu ya. So harapan gua gitu, dan semoga harapan gua juga panitia jual tiketnya udah ada kaosnya juga gitu, jadi biar sama semua gitu loh. Kaos partai aja, kan 2024 pas tuh. Bisa pesan di Dimas. Ya, bisa pesan di Dimas gitu. Ya gitulah, semoga semakin ramai lah, dan karena kan hari kerja ya. Jadi kadang gue juga bisa memaklumi, tapi ya semoga banyak yang meluangkan waktu, bahkan mungkin bos-bos startup ini kayak udah kita sana semua aja gitu lah. Kan keliling gedung-gedung tinggi nih sebenarnya. Cakep kan? Sip. Oke, terima kasih semuanya. Itu dari kita, dari kami di Main Basket. Harapannya pasti semoga kita menang lawan Yordania dan lolos ke 8 besar, lolos Piala Dunia 2023. Ya. Mas, ini podcast udah kayak catur, cepet banget ngomongnya. Ini nggak kerasa loh. Catur cepet loh, catur gitu. Ngomong pencet. Kita dikejar waktu. Oke. Jangan lupa subscribe channel Main Basket Podcast yang tayang setiap hari Jumat. Kalau kadang-kadang ada episode istimewa bisa tayang setiap hari apapun, ya nggak? Stop. Biasanya sampai sini udah dimatiin sama orang gitu. Oh iya.